sahabat Kak Baby, dimanapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Kak Baby. Apa kabar teman-teman Kak Baby dan sahabat Kak Baby di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di konten video Kak Baby kali ini, Kak Baby bakal ngasih tips lagi. Mungkin judulnya agak sedikit ekstrim ya, tapi sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi tips apa yang bakal Kak Baby infokan buat teman-teman kali ini, yaitu bagaimana cara menghilangkan bau ketiak ataupun keti secara alami. Mungkin dari judul agak sedikit apa sih itu? Semuanya juga udah pada tahu, tapi tidak sedikit teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita yang mempunyai keluhan bau badan ataupun bau ketiak yang bikin orang yang ada di sampingnya itu terasa risih. Bener gak sih teman-teman? Nah, di konten ini Kak Baby bakal ngasih tahu teman-teman bagaimana cara menghilangkan bau ketiak secara alami. Punya bau ketiak ataupun bau badan itu bakal bikin kita itu jadi minder. Bener gak sih teman-teman? Mungkin bau ketiak ataupun bau badan yang kita alami itu bakal mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita. Terkadang ada beberapa orang itu yang tidak sadar bahwa dirinya itu mempunyai bau ketiak ataupun bau badan. Bau ketiak ataupun bau badan itu disebabkan karena adanya keringat yang sudah tercampur dengan bakteri, makanya bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Baik, kamu jangan perlu khawatir ataupun bingung. Kak Baby di sini bakal menjelaskan berbagi tips buat kalian semuanya bagaimana cara menghilangkan bau ketiak ataupun bau badan secara alami ya. Yang pertama itu rutin mandi memakai sabun. Untuk tips yang pertama bagaimana cara menghilangkan bau ketiak ataupun bau badan, yaitu dengan rajin mandi memakai sabun. Mandi saja tidak memakai sabun itu sama dengan nol ya teman-teman. Itu hanya untuk membuat keringatnya itu lebih bau lagi. Jadi jangan lupa pakai sabun. Untuk tips yang kedua yaitu gunakan deodoran secara tepat. Menggunakan deodoran yang tepat bisa untuk menghilangkan bau ketiak ataupun bau keringat yang sudah tercampur bakteri tadi. Dan untuk tips yang ketiga yaitu memakai pakaian yang bisa menyerap keringat. Untuk teman-teman yang memang punya badan yang mungkin cepat berkeringat, terus keringatnya bau, itu disarankan untuk memakai pakaian yang memang cepat menyerap keringat ya teman-teman. Seperti yang berbahan katun linen. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang tipikal kulit itu ataupun kulit badan itu cepat keluar keringat, pakailah kain baju itu yang berbentuk katun ataupun katun linen, itu semacam jenis katun juga, itu disarankan ya teman-teman. Dan yang pastinya tidak ketat tapi longgar ya. Oke, untuk tips yang keempat yaitu mencukur bulu ketiak secara teratur. Ada loh yang bukan ada sih, emang ada beberapa teman-teman yang memang mungkin punya kelebihan tumbuh bulu di bagian ketiak ya teman-teman. Itu bisa juga mendorong timbulnya bau ketiak. Untuk mengurangi munculnya resiko bau ketiak, alangkah lebih bagusnya teman-teman itu mencukur bulu ketiak secara teratur. Pasalnya, bulu ketiak itu dapat menahan penguapan keringat sehingga ketiak menjadi lembab dan juga berbau, membuat bakteri itu jadi nyaman untuk berkembang. Jadi selalu menjaga dan mencukur bulu ketiaknya teman-teman ya. Untuk tips yang kelima yaitu menjaga pola makan. Wah, ini sangat-sangat berpengaruh juga sama kondisi bau keringat kita ya teman-teman. Kurangi dan batasi makanan seperti makanan pedas serta beraroma tajam. Jadi kalau misalkan kita makan jengkol nih, pasti pipis kita itu bau jengkol dan juga keringat kita itu berbau jengkol. Jadi kurangin pola makan yang seperti yang Kak Baby bilang tadi. Tips yang keenam yaitu hindari stres. Nah teman-teman, ini juga sangat-sangat berpengaruh ya sama bau ketek ataupun bau keringat. Karena reaksi stres itu dapat mempengaruhi bau keringat ataupun bau ketek. Maka dari itu diperlukan memanajemen stres kita ya teman-teman. Dan teknik pengurangan kecemasan sebagai bagian dari cara menghilangkan bau ketiak. Tips yang ketujuh,
Apabila semua tips yang di atas tadi tidak berguna ataupun tidak bereaksi di tubuh teman-teman, alangkah lebih baiknya teman-teman memeriksakan diri ke dokter. Beberapa kondisi ataupun penyakit dapat memicu timbulnya bau keringat atau memicu tubuh itu menjadi berkeringatnya itu berlebihan. Misalkan saja seperti diabetes, kelainan jantung, gangguan tiroid, dan juga gula darah rendah. Itulah beberapa penyakit yang bisa memicu berkeringat itu berbau. Jadi disarankan untuk teman-teman kalau misalkan sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih keadaan bau juga ataupun keringatnya masih banyak, disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter ya teman-teman. Jadi untuk yang terakhir, bagaimana cara menghilangkan keringat, bau badan, bau ketiak secara alami? Kita itu bisa memanfaatkan cuka apel. Jadi ini bagian alaminya ya teman-teman. Banyak pendapat menyebutkan bahwa cuka apel ini dapat menghilangkan bau ketiak. Dan soda kue mungkin juga dapat menolong teman-teman dari yang namanya bau ketiak. Namun hati-hati untuk pemakaian soda kue ya teman-teman, karena soda itu tidak dirancang untuk pemakaian di kulit karena bahan ini jauh lebih basah daripada kulit Anda. Jadi bisa saja kulit teman-teman itu nanti iritasi dan juga kemerahan. Akhirnya bukannya malah hilang, malah nambah gatal, malah nambah keringat dan lain-lain sebagainya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa tips dan cara menghilangkan bau ketiak secara alami. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dari pertama sampai akhir. See you again. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.